Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pemirsa Batam TV, dialog khusus kembali hadir menjumpai Anda kali ini dengan saya Pungki Inggoro. Dan pada kesempatan kali ini dialog khusus akan membahas tema yang tentunya sangat banyak dipertanyakan oleh pemirsa Batam TV, yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor. Telah hadir di studio bersama kita siang hari ini 3 narasumber yang sangat kompeten untuk diajak berbincang mengenai tema kita pada siang hari ini. Langsung saja kita sapa narasumber pertama kita, Pak Petit Pamungkasadewo, SEMSI, selaku Kabid Pengembangan Pendapatan Bapenda Kepulauan Riau. Selamat siang. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat Pak Petit. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Ibu Ibda Nolanda Mustika SH, Pamin 1 Seksi STNK Subdit Regiden Ditlantas Polda Kepulauan Riau. Selamat siang Ibu Nola. Selamat siang. Dan yang terakhir ada narasumber kita dari Kepala Cabang Jasa Raharja Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Mulyadi SE AWP QWP. Selamat siang Pak Mulyadi. Selamat siang Mbak Pungki. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Harus selalu semangat Harus Pak. semangat. Baik, terkait tema kita pada siang hari ini, Pak Petit, saya mau langsung bertanya pada Pak Petit terlebih dahulu ya, Pak Mulyadi dan Bu Nola. Pak Petit, bagi Provinsi Kepri, pajak kendaraan bermotor ini atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor kedua, BBNKB 2 dan memiliki kontribusi besar ya Pak, sebagai sumber PAD kita. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana fluktuasinya dalam 2 tahun terakhir, Pak Petit? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai PKB dan BBNKB, tadi maaf saya koreksi bukan BBNKB kedua saja ya, BBNKB. PKB adalah pajak kendaraan bermotor, BBNKB adalah bea balik nama kendaraan bermotor. Itu adalah suatu bagian dari pajak daerah. Pajak daerah yang dikelola oleh Pemprov. Dalam hal ini kita sesuai undang-undang kita mengelola 5 pajak daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian pajak air permukaan dan pajak rokok. Jadi dari 5 komponen tersebut, pajak daerah adalah bagian lagi dari pendapatan asli daerah. Terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli PAD yang sah. Tadi kalau kita lihat di pertanyaan tadi mengenai PKB dan BBNKB, itu alhamdulillah dalam setelah pasca pandemi ya, tahun 2020, 2021, 2022, dan sekarang 2023, itu trennya semakin meningkat. Semakin meningkat. Kalau menurut data kami, kalau PKB itu dari 400 miliar, kemudian 425 miliar, dan sekarang target di 2023 adalah 470 miliar. Untuk BBNKB dari 200 miliar tahun 2021, kemudian jadi 286 miliar, dan sekarang meningkat 389 miliar. Ini semua menjadi tulang punggung bagi pendapatan asli daerah kita untuk menopang APBD. Gitu. Jadi kalau dari APBD ada sisi pendapatan, sisi belanja yang sisi balancing ya kan. Nah, jadi sumber APBD itu memang selain dari pajak asli daerah yang dikelola oleh Bapenda, dalam hal ini kita juga masih mendapatkan dari dana transfer dari pusat, dana bagi hasil dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang menjadi peningkatan yang sangat-sangat bagus ya. Di tahun 2023 ini APBD kita sudah menembus angka psikologis 4,4 triliun, 4,1 triliun, dan kita sudah berkontribusi sekitar 1,6 triliun untuk pendapatan asli daerahnya. Baik Pak Petit. Tadi saya menanyakan fluktuasi pendapatan dalam 2 tahun terakhir ya Pak Petit. Menurut Bapak nih dari sumber informasi yang Bapak punya, apakah ada proyeksi untuk tahun ke depan?
Ya, kalau seberapa besar kira-kira untuk proyeksi tahun ke depan memang saat ini sedang dalam pembahasan ya, pembahasan kami di provinsi, tim anggaran pemerintah daerah THPD sedang menyusun untuk APBD 2024. Tapi target yang kita akan kita susun itu pastinya akan trennya tetap meningkat. Begitu. Tapi angka pastinya kami belum bisa pastikan. Sejalan dengan peningkatan APBD, pastinya juga sumber pendapatan asli daerah juga akan semakin meningkat. Baik, terima kasih Pak Petit. Saya mau pindah dulu ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, tadi saya menanyakan Pak Petit mengenai PKB dan bea balik nama ya sebagai kontribusi besar nih untuk PAD di Kepri ini. Yang mau saya tanyakan ke Pak Mulyadi, untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas sendiri bagaimana Pak kontribusinya terhadap PAD? Silakan Pak Terima kasih Mbak Pungki ya. Jadi sudah dijelaskan tadi Pak Petit, tapi sebelumnya saya mulai dari dasar Samsat ya. Baik. Mungkin masyarakat banyak belum tahu apa itu Samsat sih. Jadi Samsat itu adalah sistem administrasi manunggal di bawah satu atap. Jadi kami ada 3 instansi yang bernaung di Samsat. Bapenda, ada kepolisian, ada Jasara Harja. Masing-masing punya fungsi. Nah, kalau Bapenda itu pajak kendaraan bermotor, kepolisian mengenai registrasi kendaraan, kemudian kami sumbangan wajib. Nah, kalau bicara sumbangan wajib ini apa sih dasarnya? Nah, jadi sumbangan wajib itu Jasara Harja diberikan amanah oleh negara untuk mengelola 2 Undang-Undang 33 mengenai iuran wajib dan Undang-Undang 34 mengenai sumbangan wajib. Nah, dasar kami di Samsat itu adalah Perpres 5 2015 tentang penyelenggaraan Samsat. Jadi masing-masing instansi masing-masing punya fungsi. Dalam tujuannya mempermudah melayani masyarakat dalam hal membayar pajak. Dulu tahun 70-an itu membayar pajak itu masing-masing, belum bersatu seperti sekarang. Alhamdulillah pemerintah membuat satu sistem 3 instansi digabung jadi satu. Sudah terintegrasi ya? Integrasi. Nah, begitu masyarakat mau bayar pajak, di situ udah bayar sumbangan wajib. Nah, sumbangan wajib ini dikutip oleh setiap pemilik kendaraan untuk menyantuni orang yang kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan itu. Baik. Bisa, saya punya motor, begitu datang ke Samsat, Pak bayar pajak Pak. Di situ ada Jasara Harja nih, kan? Pak bayar asuransi juga. Asuransi ini adalah untuk orang yang ditabrak oleh kendaraan saya. Jadi besarannya sesuai PMK nomor 16 tahun 2018 itu untuk sepeda motor besarannya 35.000 setahun. Baik. Ya, jadi 35.000 setahun. Kalau mobil juga Mbak Pungki punya mobil sedan misalnya itu 143.000 setahun. Nah, ketika kendaraan itu nabrak orang yang ditabrak itu diberikan santunan. Santunannya berapa? Meninggal 50 juta, luka-luka 20 juta. Ya, jadi kita 3 instansi. Alhamdulillah sekian lama berjalan kita masih di Samsat 3 instansi ini rukun guyup ya. Jadi bagaimana mempercepat pelayanan masyarakat. Alhamdulillah data di kami jumlah kendaraan itu ada 1.100.000 kendaraan. Wow. Ya, tapi di Kepri ini tingkat kepatuhan masih rendah. Kurang Pak. Nah, ini makanya mungkin sesuai tema kita siang ini ya. Nah, alhamdulillah pemerintah Gubernur Kepri memberikan satu relaksasi pajak untuk mendorong tingkat kepatuhan. Nah, kalau di Kepri ini tingkat kepatuhan pajak masih di angka 53%. 47% belum taat. Nah, makanya dengan ini kita dorong nih, di mana masyarakat Kepri memanfaatkan karena cuma sebulan ya Pak Petit ya. Sebulan waktu yang sangat singkat. Tahun 2021 ada melaksanakan 3 bulan. 2022 juga 3 bulan. Nah, ini kita dorong nih dengan waktu yang cukup singkat kita dorong masyarakat untuk ayo masyarakat Kepri tertib bayar pajak. Ketika Anda tertib bayar pajak, di situ ada hak santunan bagi korban kecelakaan. Baik. Pak Mulyadi, ditahan di situ karena nanti saya akan menanyakan mengenai upaya supaya masyarakat Kepulauan Riau bisa lebih patuh membayarkan pajak. Terima kasih ya Pak Mulyadi. Saya mau beralih ke Ibu Nola. Ibu Nola, untuk peran Polri sendiri, fungsi dan tugas Polri terkait program relaksasi atau pemutihan ini apa Ibu? Iya, baik. Terima kasih Mbak Pungki atas pertanyaannya. Tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Mulyadi,
Nah, kami sebagai Polri di sini mengemban fungsi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Nah, itu sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, registrasi dan identifikasi ini merupakan fungsi yang memberikan legitimasi kelayakan asal-usul, kemudian kepemilikan, pengoperasian ranmor, kemudian di situ ada juga pelayanan masyarakat. Nah, seperti itu. Hal tersebut lebih kepada cek fisik. Nah, seperti itu, Mbak. Di sini juga ada Perpol, kami mengacu di Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang Regi dan Ranmor atau registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Kemudian ada Perpres juga nomor 5 tahun 2015, di mana kami Polri juga mengemban fungsi administrasi Samsat. Di sini kami Polri diberikan kewenangan untuk memberikan legitimasi kepemilikan, yaitu berupa BPKB. Kemudian diberikan legitimasi untuk pengoperasian ranmor. Nah, di sini berupa STNK. Seperti itu. Nah, kami Polri di sini juga menerima pembayaran PNBP, Mbak. Penerimaan negara bukan pajak. PNBP di sini berupa PNBP BPKB, kemudian PNBP STNK, PNBP TNKB diantaranya, kemudian juga ada PNBP mutasi kendaraan bermotor, seperti itu, Pak. Oh, baik, terima kasih Bu Nola penjelasannya. Tadi saya sempat bertanya pada Pak Mulyadi, tapi sepertinya belum saya belum dapat jawaban nih dari Bapak mengenai kontribusi tadi sumbangan wajib dana kecelakaan sebagai sumber PAD nih. Ya. Bagaimana Pak Mulyadi? Ya, jadi sistem pengutipan kami adalah berdasarkan Undang-Undang 34 ya. Jadi setiap pemilik kendaraan kita kutip namanya sumbangan wajib ya. Itu sistemnya kita terpusat nasional. Baik. Ya. Jadi untuk kalau pajak itu khusus ke Pemda, kalau kami sistemnya nasional. Ya, jadi sumbangan yang kami kutip itu kami dikelola oleh secara nasional. Ya. Baik. Kenapa seperti itu? Karena tidak semua provinsi ya sumbangannya kumpul itu, tidak semua provinsi mencukupi untuk membayarkan santunan kecelakaan. Ada 9 provinsi yang minus. Nah, jadi kita karena tidak semua provinsi kondisi masyarakatnya sama. Nah, misalnya saya ambil contoh di Papua. Ya, di Papua tingkat kendaraannya masih kecil ya, tapi luas wilayahnya cukup luas. Nah, kemudian di beberapa provinsi juga di Sumatera Utara tingkat kecelakaan cukup tinggi. Tapi kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah. Nah, alhamdulillah kita di Kepri ini kondisinya 4% darat, 96% laut gitu ya. Jadi kita dorong nih, mudah-mudahan kondisi 53% bisa kita dorong jadi 60, ya 80 ya. Dengan demikian santunan yang dikutip atau dipungut oleh jasa raja bisa kembali lagi ke pemerintah melalui pajak. Baik, oke. Jadi sebetulnya kembali lagi kepada bagaimana masyarakat aktif untuk dan terbuka ya, mau membayar pajak. Mau membayar pajak. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, tadi saya sudah sempat tanyakan mengenai bea balik nama dan juga sumbangan wajib dana kecelakaan. Nah, saya mau tanyakan lagi ke Pak Petit. Pak Petit, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menggulirkan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini ya Pak, yang dimulai sejak 16 Oktober 2023 ini hingga 18 November mendatang. Tadi sudah dibahas sebetulnya sedikit sama Pak Mulyadi. Barangkali Pak Petit bisa menambahkan tujuan dari program pemutihan denda pajak ini dari sudut pandang Bapenda sendiri. Baik, silakan Pak. Makasih Mbak. Jadi program pemutihan PKB ini sudah kita mulai 2 hari lewat ya, hari Senin tanggal 16 Oktober dan akan berlangsung selama 1 bulan lebih sampai tanggal 18 November 2023. Adapun pemutihan ini kita memberikan diskon ada untuk tunggakan pokok pajak PKB sebesar 50%, kemudian kita melakukan pembebasan sanksi administrasi sebesar 100%, dan juga dari pihak jasa raja kita bekerjasama memberikan juga pembebasan denda di luar tahun berjalan. Dan juga kami sudah melaunching juga program bebas balik nama kedua, BBN 2, itu sejak bulan Januari 2023, dan itu tetap berlangsung sampai sekarang. Baik. Nah, tujuannya yang pertama adalah kita mungkin ingin memberikan
relaksasi ya, meringankan beban buat masyarakat pasca pandemi kemarin ya kan. Kemudian kita yang paling penting juga kita akan updating data, berkenaan dengan data-data kendaraan sesuai dengan pemiliknya. Nah ini suatu hal yang sangat penting karena sekarang masih banyak sekali kendaraan-kendaraan yang tidak menggunakan kendaraan tapi masih atas nama orang lain. Ya, betul sekali. Nah itu nanti akan sulit jika terjadi sesuatu, akan untuk klaim asuransinya di Jasa Raja, kemudian nanti juga kalau terjadi tindak kriminal, kan, tindakan kejahatan menggunakan itu, maka orang tersebut yang mempunyai kendaraan namanya masih belum dibalik namakan itu kan akan susah. Nah, kemudian yang updating data ini juga sekarang diwacanakan untuk undang-undang pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 mengenai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang raya, yang mana nanti setelah STNK kita mati, istilahnya sudah batas waktunya sudah habis plus 2 tahun, jika tidak membayar itu akan kendaraan itu akan dihapus dari registrasi dan identifikasi, istilahnya akan dibodongkan. Nah itu, nah makanya kami menghimbau kepada masyarakat untuk dalam tengah waktu durasi yang sangat singkat ini satu bulan itu untuk membayarkan, mengaktifkan kembali kendaraannya, gitu, daripada nanti terkena seperti contohnya saat ini juga kepolisian sudah menggalakkan ETLE, ya kan, Electronic Traffic Law Enforcement, ya kan. Nah, itu juga bentuknya jika ada pelanggaran akan dikirim ke alamat yang sesuai dengan STNK. Tapi jika kendaraan itu sudah berubah kepemilikannya, itu kan tidak akan sampai, ya kan. Nah, nanti mobil tersebut, kendaraan tersebut akan kita blokir. Makanya jadi kita menghimbau, mumpung ada BBN 2 juga gratis, free ya, free of charge ini kan. Setiap kendaraan yang sudah dijual, laporkan kepada kami. Gitu. Syaratnya mudah, tinggal bikin surat pernyataan, identitas, nanti kita akan blokir kendaraan tersebut agar di kemudian hari tidak bisa membayar pajak lagi. Dan tujuan yang ketiga, pasti ya kita juga akan meningkatkan PAD kita, peningkatan asli daerah, gitu, dengan insentif yang diberikan. Mungkin akan wajib pajak akan lebih banyak lagi yang membayar pajak sesuai dengan tagihan-tagihan yang masih tertunggak kemarin sebelumnya itu. Jadi ini sangat-sangat bagus menurut kami, gitu kan, untuk updating data dan untuk meningkatkan PAD serta untuk membuat meringankan masyarakat. Betul sekali, Pak Petit. Pak Petit, terima kasih sekali penjelasannya. Pemirsa Batam TV pasti banyak sekali pertanyaan di benak pemirsa mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena dialog khusus akan segera kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, maka pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 18 November 2023 akan memberikan insentif pajak kendaraan bermotor, yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor, dengan memberikan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 50% serta penghapusan sanksi administrasi, dan juga program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua yang tetap berlanjut. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk memanfaatkan kesempatan baik ini dengan membayar pajak kendaraan lebih hemat, lebih murah, dan lebih mudah. Lelaki Melayu memakai tanjak. Tanjak dipakai berwarna abu. Mari menjadi masyarakat taat pajak untuk Kepri yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Baik pemirsa Batam TV, masih di program Dialog Khusus dengan tema pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan narasumber kita siang hari ini Pak Petit Pamungkas Sadewo, selaku Kabid Pengembangan Pendapatan Bapenda Kepri, kemudian ada Pak Mulyadi, Kepala Cabang Jasa Raharja Provinsi Kepulauan Riau, dan juga Ibu Ibda Nolanda Mustika SH, Pamil 1 Seksi STNK, Subdit Regiden Ditlantas Polda Kepri. Sesi kedua ini saya mau langsung tanya ke Ibu Nola nih. Ibu Nola, apakah ada program prioritas atau inovasi layanan kepolisian terkait pemutihan kali ini, Ibu? Ya, baik Mbak Pungki, untuk saat ini di Samsat Kepri, Polri kami telah menggunakan sistem namanya ERI. ERI ini elektronik registrasi dan identifikasi, yaitu suatu terobosan yang berbasis teknologi yang menciptakan registrasi dan identifikasi ini secara valid dan akurat. Seperti itu. Nah, untuk database ERI ini terpusat di Korlantas Polri, Mbak. Kemudian untuk ERI ini sudah terintegrasi dengan ETLE yang tadi yang disampaikan oleh Pak Petit. Nah, untuk ETLE mungkin Mbak pernah dengar, itu Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik. Nah, gimana apabila ada pelanggaran lalu lintas di jalan raya, kemudian tercapture oleh kamera ETLE ini, dan si pelanggar tidak melakukan verifikasi atau membayarkan denda tilang, seperti itu, maka secara otomatis itu akan terjadi pemblokiran STNK-nya di Samsat. Nah, pada saat si pelanggar ingin melakukan pengurusan STNK, baik pengesahan 1 tahun ataupun perpanjangan 5 tahun, maka terlebih dahulu si pelanggar ini harus membayarkan denda tilang, yaitu di Briva. Nah, setelah melakukan pembayaran denda tilang, barulah bisa kami buka pemblokiran tersebut, tetapi dia harus membayarkan denda tilang sesuai dengan pelanggaran yang telah terverifikasi, seperti itu. Nah, tadi juga ditanyakan apa layanan inovasi ya. Nah, kami saat ini untuk Polri ada Samsat Digital Nasional namanya, Mbak, Signal. Nah, jadi Signal ini adalah suatu terobosan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat secara online. Nah, seperti itu. Bisa diakses di handphone Android untuk saat ini. Kemudian untuk tahapan cara mengaksesnya nanti bisa dilihat di website www.samsatdigital.id, seperti itu. Baik.
Baik, Ibu, tadi Ibu sempat membahas mengenai tilang elektronik ya. Betul. Ya, sebetulnya ini kayak masih relatif baru ya sebetulnya si tilang elektronik ini. Maksudnya belum terlalu lama ya di Batam sendiri. Sih kayaknya di awal tahun ini saya baru merasa ada kamera-kamera yang sibuk memotret saat kami berkendara nih, Ibu. Yang jadi pertanyaan saya kemudian, apakah pada saat kita kena tilang seumpamanya, kena potret, kena tilang, itu nanti akan ditagihkan pada saat kita membayar pajak atau bagaimana, Ibu? Bisa tolong dijelaskan? Nanti Mbak akan diberikan surat. Nah, pada saat tercapture itu di bagian back office-nya, yaitu di bagian etle di Gakum Polda Kepri, nanti akan mengirimkan surat terhadap data-data si pelanggar yang pada saat itu. Nah, itulah manfaatkan untuk pemutihan ini. Di sini kan ada BBN 2 gratis ya, Mbak ya. Nah, di saat itulah dimanfaatkan agar tidak terjadi kekeliruan. Seandainya Mbak sudah membeli kendaraan, tetapi tidak dibalik namakan. Nah, yang menjadi si pelanggar adalah si pemilik sesuai dengan yang di STNK. Otomatis surat akan dikirimkan ke alamat si pemilik pertama, seperti itu. Nah, alangkah baiknya memanfaatkan momen ini karena masih gratis, Mbak, untuk BBN 2-nya. Kapan lagi? Nah, seperti itu. Nah, sangat banyak sekali, Mbak, keuntungannya dari program pemerintah ini. Ya, di samping untuk kepastian hukumnya pasti, Mbak, karena ini sudah semuanya serba ya, Mbak ya, etle, kemudian ya tilangnya udah elektronik, nah, seperti itu. Terkadang kita merasa sudah tidak melanggar, tetapi ternyata nggak sadar menggunakan handphone, benarnya, Mbak, dan ternyata tercapture, nah seperti itu. Kalau pengalaman saya pribadi, justru pada saat ini jalanan lurus apa belok? Kayaknya perboden. Betul. Kadang merasa sebenarnya kita nggak salah karena kita mengikuti kendaraan lain gitu. Tiba-tiba tercapture, kita juga nggak tahu ya, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Nanti saya akan tanya Ibu beberapa pertanyaan lain. Saya mau beralih dulu ke Pak Petit. Pak Petit, untuk pemerintah provinsi ini kan membuat program pemutihan PKB dan program pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor kedua ini ya, Pak ya. Nah, penjelasan maksud dan pelaksanaan pemutihan dan pembebasan biaya balik nama ini bagaimana nih, Pak? Ya. Tadi sebetulnya sudah dibahas. Sudah dibahas, tapi bisa lebih kita ekspor lagi. Khususnya untuk PKB ya kan, ada jelas-jelas itu kita istilahnya kita memanggil lah wajib pajak yang kemarin belum sempat atau lagi masa pandemi masih sulit untuk membayar pajak gitu. Makanya kita sekarang membuat program relaksasi insentif ini agar mereka bisa melakukan pembayaran pajak untuk updating data itu juga, yang tadi disampaikan Mbak Nola juga gitu. Betul. Untuk kepastian hukum ya kan. Kemudian untuk BBNKB kami juga menghimbau kepada bukan hanya yang jual beli nih, bukan yang transaksi, tapi juga untuk kendaraan-kendaraan luar Kepri artinya. Luar Kepri tapi dioperasionalkan di Kepri, di Batam atau dan sebagainya. Paling banyak di Batam memang gitu. Kalau kita lihat kendaraan perusahaan-perusahaan, leasing, rental segala macam itu kan banyak di situ kan. Mereka hari-hari ada di Batam, di Kepri, tapi platnya masih non BP. Ya, ada yang plat B Jakarta, plat BM Riau dan sebagainya gitu. Maksudnya kami menghimbau jika mereka tuh juga membalik namakan gitu, karena efeknya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut itu tidak sampai ke kami sesuai dengan nomor polisi terdaftar tersebut. Seperti plat B ya biar pajaknya yang terima di Jakarta. Padahal infrastruktur yang digunakan, jalan rayanya digunakan adalah di Kepri. Polusi yang dihasilkan ada di Kepri, ada di Batam gitu. Kiranya nggak fair lah ya. Gitu kan. Jadi karena prinsipnya pajak tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat, kepada daerah, kepada Pemda, Pemko dan sebagainya itu bagi hasil dari kami dan digunakan untuk peningkatan infrastruktur utamanya untuk jalan raya. Nah, gitu. Jadi BBN 2 ini yang kita freekan itu juga mudah-mudahan bisa diikuti oleh tadi wajib pajak pemilik kendaraan yang non BP istilahnya gitu, non Batam juga. Dan nanti ada juga kendaraan-kendaraan yang banyak juga pertanyaan dari masyarakat kalau kendaraan-kendaraan mutasi pindah dari untuk melaksanakan seperti saya bilang tadi itu juga prosesnya juga
mudah ya Pak Bu Nola ya, simple gitu, tidak ada ini, sepanjang memang data-data kendaraan tersebut valid gitu, dari Jakarta mau dikembalikan, dipindah namakan ke Batam atau dari internal Kepri lah, dari Tanjung Pinang, karena harus sesuai dengan KTP. Karena sekarang KTP ini benar-benar sebagai single identity ya di Indonesia ya. Itu mesti valid gitu kepemilikannya. Karena untuk urus apa-apa semuanya sekarang hanya satu data ya kan, di KTP tersebut. NPWP juga ini kan dipadu-padankan dengan nomor KTP gitu semuanya. Jadi benar-benar ini program yang cuma 1 bulan ini benar-benar agar bisa di masyarakat bisa berpartisipasi lah. Gitu. Dimaksimalkan ya Pak? Dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Baik Pak Petit. Pak Petit, tadi saya sempat juga menangkap mengenai kendaraan yang berada di Kepulauan Riau, tapi sebetulnya platnya bukan berasal dari Kepulauan Riau. Saya mungkin agak beralih ke Bu Nola lagi. Ibu Nola, untuk kendaraan tersebut barangkali ada yang STNK-nya mati barangkali ya. Kira-kira pada saat STNK mati ini akan kena tilang pastinya ya Bu? Ya. Jadi begini Mbak, ini konteksnya kendaraan mau mutasi dulu atau STNK mati dulu nih? STNK mati dulu. Oke. Nanti kita beralih ke mutasi Bu. Baik. Jadi di sini untuk STNK mati berhakkah Polri melakukan penilangan seperti itu ya? Betul, mungkin ya. betul. Jadi pada dasarnya Mbak, secara umum Polri ini khususnya Polisi Lalu Lintas itu berhak melakukan penindakan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran di jalan raya. Nah, tindakan tersebut bisa berupa peneguran langsung. Nah, itulah disebut dengan tilang, tindakan langsung. Nah, STNK itu berdasarkan dengan pasal 65 dan 68 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, STNK itu adalah bukti dari kendaraan itu telah diregistrasi. Gitu. Apa sih isinya di dalam? Itu kan memuat ada data identitas pemilik ranmor, kemudian ada identitas si pemilik, kemudian ada nomor registrasi kendaraan bermotornya, kemudian masa berlakunya. Nah, seperti itu. Nah, STNK ini masa berlakunya 5 tahun, di mana setiap tahunnya wajib dimintakan pengesahan. Itu jelas pasalnya di pasal 70 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Nah, artinya apa? Di saat si pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi setelah masa berlaku habis, itulah yang disebut dengan STNK-nya mati. Oke, karena ada dasarnya itu tadi, jadi Polri berhak untuk melakukan penilangan. Tetapi terkadang ada yang berpersepsi Polri bolehkah menilang karena tidak bayar pajak. Nah, ini konteksnya beda. Karena Polri tidak ranahnya tidak dipajak, begitu ya Pak Petit ya. Jadi Polri ranahnya hanya STNK saja Mbak. Jadi karena ada aturan yang mengatur di situ bahwa berlakunya 5 tahun dan setiap tahunnya itu wajib dimintakan pengesahan. Jadi apabila tidak ada pengesahan setiap tahunnya, jadi Polri berhak untuk melakukan penilangan. Jadi seperti itu. Baik, Ibu Nola, terima kasih. Tadi saya sempat highlight mengenai pajak ya. Mengenai pajak, saya jadi mau bergeser dulu nih ke Pak Mulyadi terkait dengan pajak tahunan kendaraan nih Pak. Di antaranya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, kan beda-beda nih ya Pak ya besarannya ya. Biaya yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan dibayarkan kepada pemerintah, besarannya beda-beda. Nah, cara menentukan jumlah atau penetapan besaran kewajiban dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas nih Pak, terkait sumbangan dana kecelakaan lalu lintas, bagaimana Pak Mulyadi? Terima kasih Mbak Pungki. Jadi mengenai besaran sumbangan wajib itu sudah ditentukan dengan SK Menteri Keuangan. Jadi setiap 5 tahun itu ada evaluasi. Ya, ini udah masuk 10 tahun ya, besaran premi ini nggak dinaikkan. Tapi 2017 itu premi tetap tapi santunan naik 2 kali lipat. Baik. Jadi untuk besarannya ada golongan kendaraan. Kalau misalnya sepeda motor di bawah 50 cc, ambulans itu nggak kita pungut sumbangan wajib. Ya. Kemudian ada roda 2 di bawah 250 cc, itu cuma 35.000 setahun. Kalau Mbak Pungki punya mobil sedan itu 143.000 setahun. Mau mobil tua, mau mobil baru sama. Ya, mobil truk
ya besar itu 163.000 setahun. Ya, jadi besarannya sudah ditentukan dengan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang terakhir itu 2017. Nah, saya sedikit nyambung dari Pak Petit tadi bahwa dengan relaksasi ini Jasara Harja berpartisipasi berupa pengurangan denda. Ya. Jadi kalau misalnya ada kendaraan yang menunggak 5 tahun, itu kan bayar pokok, bayar denda. Nah, dendanya kita hapus tuh. Pokoknya tetap. Nah, untuk ketentuan Jasara Harja sendiri, kalau misalnya ada kendaraan menunggak 5 tahun, 10 tahun, itu yang kami pungut cuma 5 tahun. Jadi 4 tahun berjalan, 4 tahun tunggakan, 1 tahun jalan. Jadi kalau misalnya ada kendaraan yang menunggak 8 tahun, 3 tahunnya kita hapuskan pokok sama denda. Ya, 4 tahun yang kita ambil cuma pokoknya saja, dendanya kita hapus. Kemudian yang tahun berjalannya sesuai dengan seperti biasanya. Kemudian itu kita pungut juga berdasarkan menyatu dengan pajak kendaraan bermotor, ya, sumbangan wajib dan PNBP yang disampaikan Ibu Nola tadi. Nah, ini saya nyambung juga tadi mengenai Undang-Undang 22. Ya. Jadi di pasal 74 sangat jelas bahwa ketika ada kendaraan yang 5 tahun plus 2 tahun dijelaskan juga Ibu Nola tadi belum pernah dicap, ya, itu masuk kategori bodong. Nah, kemarin direksi kami membuat kebijakan ketika kendaraan bodong ini nabrak orang, maka santunannya tidak ada. Nah, ini nanti harus, makanya dengan peraturan gubernur yang membebaskan BBN 2 ini peluang, ya. Jadi kami harapkan agar masyarakat bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, gratis BBN 2, sehingga dengan demikian tadi Mbak Nola juga sudah sampaikan yang etle, ya. Saya punya motor, saya punya kendaraan, sudah saya jual. Ya, begitu yang pembeli ini tilang atau melakukan pelanggaran, tagihannya saya ke rumah saya. Nah, itu kan ini tidak pas, ya. Nah, kemudian nanti tadi dia jelaskan juga Pak Petit mengenai kejelasan asuransi, ya, dengan sesuai nama, dengan KTP, itu sangat memudahkan untuk pengurusan asuransi. Kemudian juga mengenai signal tadi udah dijelaskan juga. Nah, signal ini adalah upaya, ya, mendekatkan pelayanan, memudahkan pelayanan masyarakat untuk membayar pajak dari rumah, dari tempat tidur, ya, dari manapun itu bisa dengan e-signal. Tapi syaratnya tadi antara KTP dengan nama STNK harus sama. Nah, ini sangat mudah. Nah, ini kita juga sudah edukasi masyarakat untuk melakukan dan masyarakat puas, ya, karena tahun depan begitu mati itu ada mati pajak, ada reminder, Pak Bu bayar pajak dong, ya, itu langsung bisa bayar seketika itu. Nah, nanti dari notis pajaknya itu dikirim melalui kantor pos. Ya, jadi ini program layanan unggulan dari Korlantas untuk masyarakat seluruh Indonesia. Ya, betapa mudahnya bayar pajak. Ya, Mbak punya bank apapun bisa, pakai GoPay, ya, pakai apapun bisa bayar. Nah, itu yang kita harapkan masyarakat bisa memanfaatkan itu. Nah, tadi goalnya adalah bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat khususnya Kepri ini bisa naik. Ya, betul. Itulah, berarti nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Mulyadi, Pak Ibu Nola, dan Pak Petit. Upaya-upaya peningkatan kepatuhan pajak dari Jasara Harja, dari Polri, dan dari Bapenda sendiri. Ya, jadi kami tim pembina Samsat, ya, selalu berupaya melakukan perbaikan layanan. Ya. Ya, memang namanya layanan itu ada yang puas, ada yang nggak puas. Ya. Tapi kami minimalisir. Ya. Tadi ada signal, kita juga ada program Samsat, Pak, ya. Nah, itu juga Samsat memudahkan. Ya. Jadi inilah upaya-upaya yang kita lakukan agar masyarakat ini makin mudah. Nah, yang berkembang di masyarakat ini sulit. Padahal kalau mengikuti aturan itu sangat mudah, ya, karena tadi ada hal-hal yang harus kita patuhi. Ya. Jadi ke depan dengan pola ini, alhamdulillah selama sampai 18 November, Pak, ya, ini relaksasi dimaksimalkan, ya. Akhirnya juga kita dapat keluhan dari masyarakat. Apa keluhannya? Pak, ini orang menunggak kok diberikan fasilitas. Ya, kami yang tertib tidak diberikan. Nah, kami juga dari, ya, ada kecemburuan tanda kutip. Nah, kami juga dari tim pembina Samsat, Pak Kaban, Pak Dirlantas, dan saya itu memberikan bekerjasama dengan merchant, ya. Nah, jadi misalnya kami dengan beberapa hotel kemarin, Mbak Pungki punya bayar pajak tertib, kami dapat voucher diskon. Nah, jadi kami ada kurang lebih ada 40 bekerjasama merchant, ada makan. Kemarin kita dengan Pertamina juga untuk beli
beli bensin, itu begitu tertib, wah ini Mbak Pungki ini tertib nih bayar pajak, kami kasih voucher isi BBM. Sebagai reward lah ya. Ya, reward. Nah, itu ke depan nanti sehingga tadi tanda kutip kecemburuan itu bisa terobati lah. Ya. Karena kalau misalnya tidak tertib bayar pajak, nah ujungnya pemerintah provinsi juga sangat membutuhkan dana itu untuk membangun provinsi Kepri ini lebih baik dan lebih maju. Baik, ada tambahan? Sudah cukup Bapak? Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada tambahan dari Ibu Nola dulu barangkali? Upaya-upaya terkait peningkatan kepatuhan pajak untuk dari Polri sendiri. Dari Polri sendiri, kami sangat mendukung sepenuhnya program pemerintah ini terhadap pemutihan Mbak Pungki. Kami melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak yang datang langsung ke Samsat Induk, kemudian nikmati secara langsung layanan unggulannya Samsat ya Pak, ada Samsat Corner seperti itu, kemudian Samsat keliling gitu, kemudian ada Samsat antar pulau gitu, walaupun di jauh aksesnya tetap ada fasilitas namanya Samsat antar pulau seperti itu Mbak. Kemudian kalau daerahnya juga jauh di Batu Aji ada juga Samsat pembantu Batu Aji seperti itu. Mungkin bagi masyarakat yang mungkin jalan-jalan ke mall juga ada namanya Samsat Corner ya Pak. Jadi di semua lini sudah ada, silakan dinikmati layanan unggulan ini seperti itu karena semuanya sudah diberikan kemudahan seperti itu Mbak Pungki. Baik, ada tambahan barangkali Pak Mulyadi? Pak Petit maaf. Terima kasih. Jadi kami menambahkan dari Pak Nola tadi, kalau untuk kita mendekati masyarakat itu sudah semua daya upaya kita sediakan lah ya kan. Digitalisasi, ada Signal, kami juga ada e-Samsat ya kan. Kemudian tadi kita kan Samsat, sistem administrasi manunggal satu atap, jadi 3 matra ini kita kerjasama untuk meningkatkan pendapatan itu tadi, pajak daerah. Tadi kok dibilang meningkatkan kepatuhan, ya sebenarnya sih kalau masyarakat ini tadi Pak Mu sampaikan 96% itu ke laut, 4% itu daratan di Kepri ya kan. Nah, jadi mungkin sebenarnya masyarakat tuh mau bukannya nggak patuh, tapi nggak bisa gitu mencapai channel-channel itu untuk membayar pajak tersebut itu. Tadi kita dengan faktor demografi yang seperti itu, kita harus mencapai titik-titik yang sebenarnya sulit gitu, untuk dijangkau. Betul. Orang mau dari pulau satu, kita ada di pulau yang satu lagi, mau balik nama, mau cek fisik harus bawa kendaraannya, biayanya sudah berapa? Padahal pajaknya cuma seberapa, nggak worth it sebenarnya gitu, ya kan? Kita buka di Anambas di sana, di pohon Anambas juga ya kendaraannya masih istilahnya masih sedikit lah ya, roda 2 gitu. Tapi income dapat juga, tapi ya di situ negara harus hadir, ya kan? Nah, jadi kepatuhan pajak itu kita kejar juga, ya seperti begitu tadi Nola sudah sampaikan, ada sampul, Samsat Pulau itu program unggulan pernah dapat top 99 ya dari Kemenpan ini. Kita mendatangi masyarakat yang ada di kepulauan, ya kan. Kemudian kalau yang di daratan, kita door to door Mbak Pungki. Door to door kita ada sistem penagihan kita mencapai ke sesuai alamat gitu. Kita mengetuk gitu kan. Kita kasih surat tagihannya, mungkin dia lupa lalai dengan kesibukannya, jemput bola gitu kan. Karena banyak juga yang kerja di Batam khususnya itu yang kerjanya setiap hari ya 9 to 5 ya kan, pulang nggak ada waktu lagi, nanti pas hari Sabtu hari Minggu itu kita buka di mall ya kan, masih bisa gitu. Tapi kalau mau pajak tahunan bisa pakai e-Samsat maupun Signal itu gitu. Jadi semua lini udah kita upayakan gitu. Jadi memang kendaraan rata-rata yang sulit kita detek adalah kendaraan pada saat pertama beli, misalnya di Tanjung Pinang atau di Batam, habis itu dibawa ke luar daerah gitu. Karena tadi itu banyak masyarakat Kepri ya dengan ini kepulauan tersebut sulit menjangkau. Sebenarnya mereka mau gitu. Nah, disitulah kita harus pandai-pandai lah kita mencari strategi untuk mencapai wajib pajak yang di luar jangkauan di daratan gitu.
dipermudah ya sebetulnya Dipermudah. ya semua prosesnya Ya. untuk pembayaran pajak ini. Saya mau bertanya ke Ibu Nola, Ibu, syarat-syarat untuk dapat mengurus BBNKB 2 dan manfaat untuk mengurus BBNKB 2 ini apa, Bu? Iya. Tadi sebenarnya udah dijelaskan. Iya. Untuk syarat namanya itu kepemilikan kedua gitu ya Mbak ya, balik Mungkin nama. mutasi juga Iya. dijelaskan. Ya, mutasi, betul. Syaratnya sangat mudah Mbak, BPKB-nya asli yang pertama, yang kedua STNK-nya asli, kemudian tadi udah dijelaskan sama Pak Petit di Perpol nomor 7 tahun 2021 itu identitas itu adalah wajibnya KTP Mbak. Di situ apapun itu bentuknya identitas menurut peraturan itu adalah KTP, KTP-nya asli. Nah kemudian harus ada kwitansi jual beli itu di Bubi Materai, kemudian harus ada surat pernyataan jual beli juga harus pakai materai, kemudian harus ada hasil cek fisik kendaraan bermotor. Nah tadi yang saya jelaskan. Seperti itu. Kemudian manfaatnya tadi yang sudah kita bahas di awal itu kepastian hukumnya sudah jelas, gitu. Nah itu dia. Kemudian tidak ada penyalahgunaan gitu loh terhadap apabila kita sudah membeli, kita sudah balik nama, itu sudah sepenuhnya milik kita sendiri. Artinya tidak ada penyalahgunaan, dikhawatirkan terjadi pelanggaran lalu lintas misalnya Mbak. Kemudian ada denda tilang yang tadi Mbak bilang kalau Mbak balik nama, tiba-tiba ada surat saja ke rumah. Padahal kita sudah beli nih gitu ya, dan kita sudah jual misalnya, dan tidak atas nama kita pribadi gitu, yang melakukan pelanggaran orang lain seperti itu. Nah kepastian hukumnya sudah pasti jelas apabila dilakukan balik nama ini gitu, karena menurut saya ini sangat-sangat bermanfaat sekali Mbak, karena besaran untuk di luar PKB untuk pajaknya balik nama ini lumayan juga ya Pak ya. Nah saat inilah kesempatan kapan lagi gitu, dan itu 100% gitu. Seperti itu Mbak. Baik, Ibu Nola, kesempatan emas lah ya untuk mendapat kemudahan dan juga keringanan biaya untuk balik nama. Baik, tadi Ibu sempat membahas mengenai balik nama, kemudian saya jadi terpikir mengenai sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas berhubungan dengan STNK juga ya Pak ya. Kan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas ini kan di STNK ini kan serupa dengan asuransi tadi seperti yang Bapak sampaikan. Nah, dan bersifat wajib dan diselenggarakan pemerintah kepada pemilik kendaraan bermotor. Nah, kemudian dana yang terkumpul kemudian kan dikelola oleh PT Jasara Harja ya Pak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dengan pemutihan ini apakah pendapatan akan berkurang kira-kira? Ya, jadi terima kasih. Kalau secara pendapatan pasti turun. Ya, tapi goalnya kita bukan itu. Jadi disampaikan Pak Petit sama Mbak Nola tadi adalah bagaimana memperbaiki administrasi. Ya, jadi ke depan itu karena kaitan dengan pasal 74 juga ya. Itu nanti 5 tahun plus 2 tahun itu bodong. Jadi nanti Mbak Nola misalnya ada kondisi seperti itu kendaraannya nggak bisa lagi diapa-apain kecuali jadi besi tua. Baiklah. Ya, jadi ini memang jadi kita lagi pembersihan data, cleansing data itu seluruh Indonesia. Ya, jadi ini pasal 74 ini 2009 ya, berlaku. Tapi ini baru kita aktifkan kembali ya karena data kendaraan kita seluruh Indonesia itu terlalu banyak yang mungkin ada kendaraan kecelakaan udah hancur tapi nggak diupdate datanya. Nah, jadi dengan demikian, ini kita update data dari segi penerimaan pasti turun, tapi goalnya bukan itu, adalah bagaimana kita jadi single data kita bersih, data dari etle juga bersih, begitu ada pelanggaran langsung tiba di alamat yang tepat, ya. Terus yang paling penting adalah jangan sampai kendaraan yang kita sudah jual, kita nggak balik nama, maaf digunakan untuk tindakan kriminal, itu bisa akan kemana-mana, dan pasti repot sendiri jadinya. Ya, jadi ayo kita manfaatkan kebijakan relaksasi dari pemerintah provinsi ini ya, ini karena dampaknya untuk masyarakat sendiri. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, satu pertanyaan terakhir, singkat saja, harapan atau target ke depannya nih Pak Mulyadi terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Ya, jadi target kami adalah bagaimana tadi masyarakat tingkat kepatuhannya makin bagus ya, kemudian cleansing data juga kita bagus ya goalnya. Kemudian yang tadi kita di tim pembina Samsat ini ya, datanya makin solid, datanya makin bagus. Insya Allah kita banyak inovasi-inovasi layanan ke depannya ya. Kalau kita lihat provinsi lain itu udah banyak yang mereka bisa lakukan. Kemarin ada luncuran di Provinsi Jawa Barat, itu bisa bayar pajak di terminal tanpa nggak ada petugas.
Baik. Ya, jadi kita akan menuju ke sana juga. Begitu data kita bersih, data kita bagus, sesuai nama, ya, itu akan lebih cepat pelayanan. Nah, ke depan untuk Samsat itu yang dikunjungi cuma pergantian STNK, ya, rubah bentuk. Tapi kalau untuk bayar tahunan udah nggak usah datang di Samsat. Ya, jadi seperti itu nanti. Nah, ini memang merubah budaya ya, memperbaiki, menyadarkan masyarakat. Kita sosialisasi bertiga itu memang masih banyak tantangan ya, karena merubah sikap, merubah mindset masyarakat untuk lebih tertib, ya, khususnya dari pembayar pajak, dan lebih penting adalah tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor. Ya, Pak Mulyadi, terima kasih Pak Mulyadi. Bagaimana Ibu Nola, ada yang mau ditambahkan terkait harapan atau target? Ya, mungkin nanti pada saat pemutihan ini kami juga dari Polri nanti akan menambah layanan, Mbak, mungkin di minggu terakhir. Nah, biasanya pada saat registrasi perpanjangan 5 tahun itu biasanya agak antusias, semakin ramai ya, Mbak. Jadi nanti yang kami menambah SDM, artinya yang biasanya layanan cek fisik di belakang, nanti kami mungkin menambah di depan ya, Pak, parkiran hanya untuk layanan cek fisik saja, supaya tidak menumpuk seperti itu. Biasanya kan kalau budayanya kita nanti sajalah gitu ya, nanti masih lama nih, masih 27 hari lagi gitu ya, mepet gitu bahasanya kita yang mepet. Nah, nanti mungkin pada saat minggu-minggu terakhir sudah mulai padat, nanti kami mungkin menambah layanannya seperti itu, mungkin keterbatasan parkiran yang di belakang, nanti mungkin di depan akan kita fasilitasi untuk layanan cek fisik saja seperti itu. Jadi ya untuk kedepannya jangan ditunda lagi, jangan beralasan lagi untuk tidak ada KTP, iya. Jadi karena KTP adalah syarat mutlak untuk dilakukan apapun bentuk registrasinya, silakan dimanfaatkan. Yang ada tunggakan, silakan segera diselesaikan, karena diskonnya ya lumayan ya. Kalau menurut saya sangat gitu. Pemerintah sangat memperhatikan sekali kepada wajib pajak ini gitu. Nah, hanya itu sih Mbak ya, untuk kedepannya hanya itu untuk goalnya. Baik Ibu Nola, terima kasih. Terakhir Pak Petit, ada yang mau ditambahkan target dan harapan ke depannya? Ya, mungkin saya menghimbau aja kepada semua masyarakat Kepri khususnya dapat memanfaatkan program pemutihan ini yang waktunya tuh mepet durasinya ya, 1 bulan ya. Betul. Dalam 3 hari pertama ini animo masyarakat luar biasa. Tadi saya dapat laporan sudah kenaikannya ada yang 100% gitu. Dan ini dilaksanakan di seluruh Samsat, Pak. Di Sekepri. Jadi kita mempunyai UPT, PPD, unit pelaksana teknis pengelola pendapatan daerah, Samsat di 7 kabupaten kota. Jadi ada yang 2 di Batam tuh, ada di Batam Center dan di Batu Aji, kemudian di Bintan ada, kemudian ada di Kijang juga, di Karimun ada Tanjung Batu, dan semua kabupaten kota yang ada di Kepri. Jadi semuanya juga melaksanakan program ini gitu ya. Serempak melaksanakan program ini gitu. Jadi kunjungilah Samsat-Samsat terdekat gitu. Kalau harapannya ya kita semoga ini bermanfaat bagi masyarakat. Kita semua tadi kita bertiga untuk tracing data, untuk updating data akurat ya kan. Karena nanti kita juga yang ideal adalah kita mempunyai data dari Pemda, dari Jasa Raja maupun dari kepolisian itu sama gitu ya kan, jumlah kendaraannya ya kan, kepemilikannya gitu. Semua sekarang udah digitalisasi. Tadi ada ERI, kita juga mempunyai aplikasi, mempunyai mode-mode pembayaran elektronik ya kan, digitalisasi, ada Sikca, ada iSamsat dan sebagainya gitu. Yang tadi Pak Mul sampaikan itu Samsat digital itu kita mengarah gitu juga. Tapi intinya adalah gimana itu bisa terlaksana jika database-nya itu belum menyatu. Nah, itulah tujuan kami bertiga di pimpinan Samsat untuk penyatuan data itu. Mungkin itu yang paling ideal lah yang kami harapkan dari tim pembina Samsat. Baik, semua data harus terintegrasi supaya lebih memudahkan untuk proses semuanya. Terima kasih sekali Pak Petit, Ibu Nola, dan Pak Mulyadi. Semua informasinya sangat bermanfaat, dan tentu saja pemirsa Batam TV pasti sangat mendapatkan banyak sekali insight dari obrolan kita pada dialog khusus dengan tema pemutihan pajak kendaraan bermotor siang hari ini. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda, dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu narasumber siang hari ini. Saya Pungki Inggoro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Bapak. Alhamdulillah.